Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Matematika Distrik, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Yunus Candi MT, dengan dosen mitra yaitu Bapak Fadli Rahman Baso SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan kembali presentasi yang telah kita lakukan di minggu lalu, yaitu presentasi tentang aturan penarikan kesimpulan. Baik, adapun anggota kelompok kita, yaitu yang pertama ada Andi Inaya, yang kedua ada Humaira Azahra, yang ketiga ada Nur Fadila Utami, yang keempat ada Tri Atalia Nuresya, yang kelima adalah Muhammad Rida Satriadi, yang keenam ada Ahmad Fahri Syafa, yang ketujuh ada Muzar Ahmad Dedat, yang kedelapan ada Renato Leonardi, yang kesembilan ada Dian Arisandi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu modus ponens. Jadi, modus ponens itu adalah bentuk aturan referensi dalam logika profesional yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Aturan ini menyatakan bahwa jika P maka Q adalah benar, dan P juga benar, maka Q benar. Adapun contoh dari modus ponens yaitu jika hujan turun maka jalan akan basah. Di sini P dan Q itu benar, dan premisnya yaitu hujan turun bernilai benar, maka kesimpulannya adalah jalan akan basah dan bernilai benar. Baik, seperti yang kita lihat dari tabel kebenarannya ini, bisa diperhatikan tabel kebenaran dari modus ponens. Selanjutnya saya berikan kepada materi yang kedua. Baik, selanjutnya yaitu modus tollens. Adapun pengertian dari modus tollens adalah prosedur pengambilan kesimpulan dari dua premis. Satu premis masih berupa proposisi kondisional yang menyampaikan hubungan sebab dan akibat. Hanya saja satu premis lainnya berupa negasi dari konsekuensi di premis satu. Adapun rumus dan contoh dari modus tollens, rumusnya yaitu jika P maka Q salah atau tidak benar, maka kesimpulannya P juga salah atau tidak benar. Adapun contoh dari modus tollens, untuk premis pertama, jika seseorang belajar dengan tekun, maka ia akan lulus ujian. Premis kedua, orang tersebut tidak lulus ujian. Kesimpulannya, maka orang tersebut tidak belajar dengan tekun. Next. Baik, jadi dapat dilihat untuk tabel kebenaran dari modus tollens. Kemudian saya persilahkan kepada pemateri ketiga. Baik, jadi materi ketiga itu silogisme. Silogisme yaitu cara menyimpulkan sesuatu berdasarkan dua pernyataan yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi jika ada dua fakta yang jelas, kita bisa menarik kesimpulan yang logis dari situ. Contoh rumusnya yaitu P jika P maka Q, jika Q maka R, jika P maka R. Seperti contohnya jika pada premis 1, jika seseorang adalah manusia maka dia adalah makhluk hidup. Premis 2, jika seseorang adalah makhluk hidup, maka dia dapat bernafas. Maka kesimpulannya, jika seseorang adalah manusia, maka dia dapat bernafas. Next. Prinsip dasar silogisme ada 4, yaitu prinsip persamaan, yaitu jika dua hal memiliki hubungan yang sama dengan sesuatu yang lain, maka keduanya juga memiliki hubungan satu sama lain. Kedua, prinsip kebenaran. Jika suatu hal memiliki hubungan dengan sesuatu yang lain, sementara hal lainnya tidak, maka keduanya tidak memiliki hubungan satu sama lain. Prinsip ketiga yaitu distribusi. Jika suatu sifat berlaku untuk seluruh anggota dalam suatu kelompok, maka sifat tersebut juga berlaku bagi setiap individu dalam kelompok itu. Keempat, prinsip distribusi negatif. Jika sesuatu dikecualikan dari sebuah kelompok secara menyeluruh, maka setiap anggota dalam kelompok tersebut juga dikecualikan. Next. Silogisme memiliki beberapa cabang. Yang pertama yaitu silogisme kategori. Lalu silogisme kategori itu cara menyimpulkan sesuatu berdasarkan 3 pernyataan yang saling berhubungan, 2 premis dan 1 kesimpulan. Hubungan antara pernyataan-pernyataan ini harus jelas dan tidak bersyarat. Agar kesimpulan benar,
Premis pertama yang umum harus bersifat luas dan mencakup semua kemungkinan. Premis kedua bisa lebih spesifik, tapi tetap harus sesuai dengan aturan premis pertama. Yang penting hubungan antara keduanya harus jelas dalam hal jumlah, kuantitas, dan sifatnya atau kualitas supaya hasil akhirnya logis. Next. Contoh soal salah satunya yaitu premis 1, jika Tony tidak mengerjakan PR maka guru akan menghukumnya. Premis 2, jika guru menghukumnya maka Tony tidak bisa bermain saat istirahat. Maka kesimpulannya, jika Tony tidak mengerjakan PR maka ia tidak bisa bermain saat istirahat. Next. Hukum-hukum silogisme ada 8. Yang pertama, seperti yang Anda bisa baca. Maka untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada pengertian silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah argumen yang menggunakan pernyataan bersyarat untuk menarik kesimpulan apakah suatu kondisi terpenuhi atau tidak. Silogisme ini termasuk dalam metode penalaran deduktif. Premis mayornya berupa proposisi hipotetik, yaitu pernyataan bersyarat yang ditandai dengan kata jika atau maka. Premis minornya berupa proposisi kategoris, yaitu pernyataan yang menetapkan atau mengingkari term antecedent atau term konsekuen premis mayornya. Next. Baik, ini adalah contoh soalnya. Yang pertama itu premis 1, jika saya menyapu rumah, maka ibu akan senang. Premis 2, saya menyapu rumah. Hukum silogisme hipotetik mengambil konklusi dari silogisme hipotetik jauh lebih mudah dibanding dengan silogisme kategori, tetapi yang penting menentukan kebenaran konklusinya bila premis-premisnya merupakan pernyataan yang benar. Bila antecedent kita lambangkan dengan A dan konsekuen dengan B, maka hukum silogisme hipotetik adalah seperti berikut. Bila A terlaksana, maka B juga terlaksana. Bila A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana, itu salah. Bila B terlaksana, maka A terlaksana juga salah. Yang benar, bila B tidak terlaksana, maka A tidak terlaksana. Baik, selanjutnya silogisme disjunktif. Secara garis besar, jika kita dihadapkan pada dua pilihan, A atau B, jika tidak memilih A, maka pilihan yang mungkin adalah B. Jadi rumusnya itu premis pertama P atau Q, premis kedua negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya, kunci kamarku ada di sakuku atau tertinggal di rumah. Kunci kamarku tidak ada di sakuku, berarti kesimpulannya kunci kamarku tertinggal di rumah. Next. Silogisme disjunktif ada dua tipe. Yang pertama dalam arti sempit, di mana mayornya mempunyai arti kontradiktif, dan dalam arti luas, di mana premis mayornya mempunyai arti bukan kontradiktif. Next. Hukum-hukum silogisme disjunktif juga ada dua, yaitu dalam arti sempit, di mana kesimpulannya yang dihasilkan selalu benar, dan dalam arti luas, kesimpulannya dapat bernilai benar jika mengakui salah satu alternatif dan bernilai salah jika mengingkari salah satu alternatif. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya konstruktif dilema, yang dimana konstruktif dilema itu adalah sebuah kondisi yang menggunakan dua kemungkinan atau pernyataan antecedent dan konsekuen, yang dimana pernyataan ini merupakan pernyataan jika maka dalam bentuk argumen logika yang melibatkan dua kemungkinan dan dua akibat, serta kesimpulan dari akibat tersebut. Dalam konstruktif dilema, jika salah satu dari dua kemungkinan terjadi, maka salah satu dari dua akibat juga pasti terjadi. Untuk contoh soalnya, jika aku makan siang di rumah, maka aku bisa menghemat uang. Jika aku membeli makanan di luar, maka aku akan menghabiskan lebih banyak uang. Untuk disjungsinya, aku makan siang di rumah atau membeli makanan di luar. Dan kesimpulannya, maka aku bisa menghemat uang atau aku akan menghabiskan lebih banyak uang. Untuk tabel kebenarannya dapat dilihat pada
tabel yang ada di layar. Berikutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu destructive dilemma. Pengertiannya itu bentuk argumen dalam logika yang merupakan lawan dari konstruktif dilema. Dalam destructive dilema, jika dua implikasi diberikan dan salah satu akibatnya terbukti salah, maka salah satu penyebabnya juga harus salah. Next. Struktur destruktif dilema dapat dilihat di layar, yaitu jika P benar maka Q benar, dan jika R benar maka S benar. Negasi Q atau negasi S, maka negasi P atau negasi R. Argumen dalam destruktif dilema digunakan untuk menunjukkan bahwa jika hasil dari dua pernyataan bersyarat tidak terjadi, maka setidaknya salah satu dari sebabnya juga tidak terjadi. Next. Contoh soal, jika hujan turun maka jalanan basah. Jika jalanan basah maka kita tidak bisa bermain bola. Jika tidak turun hujan maka jalanan tidak basah. Jika jalanan tidak basah maka kita bisa bermain bola. Buktikan kesimpulan bahwa jika tidak turun hujan maka kita bisa bermain bola menggunakan destruktif dilema. Next. Adapun dari jika hujan turun maka jalanan basah, dan jika jalanan basah maka tidak bisa bermain bola, dan jalanan tidak basah atau bisa bermain bola, maka kesimpulannya negasi P atau negasi R, artinya jika tidak turun hujan maka kita bisa bermain bola. Adapun tabel kebenarannya dapat dilihat di layar. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke. Baik, materi selanjutnya adalah addition atau addition penambahan adalah aturan inferensi dalam logika proporsional yang memungkinkan penambahan pernyataan disjungsi ke suatu proposi yang sudah diketahui kebenarannya. Aturan ini berbunyi jika suatu pernyataan benar, P benar, maka P Q juga benar, terlepas dari nilai kebenaran Q. Bisa kita lihat sini notatif formalnya, dan untuk contohnya bisa dilihat di sini yaitu hari ini cerah. Jadi kesimpulannya adalah hari ini cerah atau hujan. Contoh keduanya adalah diketahui 2 tambah 2 sama dengan 4 P. Kesimpulannya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4 atau bulan terbuat dari keju. Next. Untuk penjelasan logisnya, disjungsi dalam logika hanya memerlukan salah satu pernyataan yang benar sehingga agar seluruh proposisi benar. Jika P sudah benar, maka P disjungsi Q akan tetap benar meskipun Q salah. Contoh, jika P sama dengan benar dan Q sama dengan salah, maka P disjungsi Q benar. Jika P benar dan Q salah, Q benar, maka P disjungsi Q benar. Bisa kita lihat di sini tabel kebenarannya. Untuk keterangannya, addition valid jika P benar. Kesimpulannya, P disjungsi Q tetap benar meskipun Q tidak diketahui atau salah. Selanjutnya. Oke. Enggak, kembali. Ya. Oke, aplikasi dalam penalaran. Addition digunakan untuk, pertama, memperluas argumen dengan menyertakan kemungkinan alternatif. Dua, membangun dasar untuk teknik inferensi lain, misal konstruktif dilema. Contoh kasus, premis, saya lulus ujian, P. Kesimpulannya, saya lulus ujian atau guru salah hitung nilai, P disjungsi Q. Di sini kita bisa lihat simbolisasinya, dan untuk catatannya, addition tidak menjamin kebenaran Q, hanya menyatakan bahwa P disjungsi Q benar, karena P sudah benar. Aturan ini sering digunakan untuk pembuktian matematika untuk menyederhanakan langkah logis. Selanjutnya.
Saya kembalikan ke pemateri. Bapak moderator. Baik, itulah tadi pembahasan secara ringkas dari presentasi minggu lalu. Jadi selanjutnya itu mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjelaskan apa saja kekurangan dari materi yang telah kita presentasikan. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan dan memberi dan akan saya akan memberitahu kekurangan dari presentasi dan PPT kami. Saya sudah mencatat beberapa. Yang pertama ada kesalahan ketik, penulisan, dan inkonsistensi simbol logika. Contohnya pada halaman 7 ada salah penulisan yang seharusnya tertulis pernyataan awal. Dalam halaman 11 seharusnya tertulis slogan, dan halaman 16 terdapat typo. Begitu juga dengan halaman 29. Nah, yang ketiga adalah tabel kebenaran tidak jelas. Kita bisa lihat pada bagian slide ke-7 itu terdapat tidak jelas maksudnya. Bisa juga dilihat pada slide ke-24 format yang kacau. Dan untuk selanjutnya ada penjelasan yang kurang konkret. Contohnya pada slide ke-25 sampai 28 hanya dijelaskan dengan contoh abstrak tanpa tabel kebenaran yang jelas. Pada slide ke-11 menggunakan contoh ambigu seperti besi adalah logam yang sangat berguna. Dan selanjutnya ada bagian di visual PT, seperti ada kekurangan, ada teks tanpa ilustrasi, ada template ungu putih bergaris tidak konsisten di beberapa slide, dan ada juga teks pada slide yang terlalu padat, seperti contoh pada slide ketiga sampai keempat, dan juga pada slide ke-21. Selanjutnya ada contoh aplikasi yang kurang relevan. Kita bisa lihat pada slide ke-29, bulan terbuat dari keju. Ini terlalu absurd dan tidak edukatif. Kita bisa lihat lagi pada slide ke-19, budi di masjid atau di sekolah. Ini kurang kontekstual. Untuk sarannya bisa gunakan contoh yang relevan dengan kehidupan kampus atau mahasiswa. Selanjutnya ada penjelasan hukum-hukum yang tidak rinci. Kita bisa lihat pada slide ke-14, hukum silogisme kategorik hanya berupa poin tanpa penjabaran. Pada slide ke-11, prinsip dasar silogisme menggunakan contoh yang sulit dipahami. Untuk sarannya bisa menggunakan step by step untuk setiap hukum. Kita bisa juga menggunakan studi kasus sederhana seperti keputusan memilih jurusan atau mengelola waktu. Mungkin itu saja yang beberapa yang saya catat dari kesalahan dari PT dan presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Renato Renardi karena telah memberikan pendapatnya tentang kritikan dari materi presentasi kita. Dan juga terima kasih telah memberikan saran-saran yang cukup bagus. Selanjutnya bisa kita berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diskusi presentasi kita. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 1. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana penerapan aturan penarikan kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Berikan contoh situasi nyata. Penerapan aturan penarikan kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari sangat membantu dalam pengambilan keputusan karena memberikan landasan berpikir yang logis dan sistematis. Dengan memahami hubungan antara premis dan kesimpulan, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan menghindari kesalahan berpikir yang bisa merugikan. Ketika seseorang dihadapkan pada suatu situasi, ia perlu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan. Aturan logika seperti modus ponens, modus tollens, silogisme hipotetis, dan dilema konstruktif membantu dalam memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Berikut adalah
contoh nyata yang menggambarkan bagaimana aturan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, modus ponens. Jika P maka Q, P terjadi maka Q terjadi. Di situasi seseorang mahasiswa ingin lulus ujian dengan nilai tinggi, ia tahu bahwa jika saya belajar dengan giat, maka saya akan mendapatkan nilai yang baik. Kesimpulannya, mahasiswa tersebut memang belajar dengan giat, maka dia bisa menyimpulkan bahwa dia akan mendapatkan nilai yang baik. Bagaimana ini membantu pengambilan keputusan? Dengan memahami aturan ini, mahasiswa dapat menyadari bahwa tindakan belajar dengan giat akan memberikan hasil yang positif, sehingga ia lebih termotivasi untuk belajar secara disiplin. Yang kedua, modus tollens. Jika P maka Q, tidak terjadi maka P tidak terjadi. Di situasi seseorang karyawan mengetahui bahwa perusahaannya memberikan bonus kepada pegawai yang menyelesaikan proyek tepat waktu. Jika saya menyelesaikan proyek tepat waktu, maka saya akan mendapatkan bonus. Ternyata ia tidak mendapatkan bonus. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa dia tidak menyelesaikan proyek tepat waktu. Bagaimana ini membantu pengambilan keputusan? Karyawan tersebut bisa mengevaluasi pekerjaannya dan menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam manajemen waktu agar bisa mendapatkan bonus di masa depan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan silogisme hipotetis. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Situasi, seorang atlet ingin meningkatkan performanya dalam pertandingan. Ia menyadari bahwa jika saya rutin berlatih P, maka daya tahan tubuh saya akan meningkat. Q. Jika daya tahan tubuh saya meningkat Q, maka performa saya dalam dalam pertandingan akan meningkat R. Atlet tersebut memutuskan untuk rajin berlatih P. Kesimpulannya, maka performanya dalam pertandingan akan meningkat R. Bagaimana ini membantu pengambilan keputusan? Atlet tersebut menyadari bahwa latihan yang teratur memiliki dampak berantai terhadap performanya. Dengan memahami ini, ia dapat membuat jadwal latihan yang konsisten untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kita bisa menggunakan dilema konstruktif. Jika Selanjutnya kita bisa menggunakan dilema konstruktif. Jika P maka Q, jika R maka S, P atau R terjadi, maka Q atau S terjadi. Situasi, seorang siswa dihadapkan pada dua pilihan sebelum ujian. Jika saya belajar dengan giat P, maka saya akan lulus dengan nilai bagus Q. Jika saya tidak belajar dengan giat R, maka saya akan kesulitan dalam ujian S. Ia memilih untuk belajar dengan giat P. Kesimpulannya, maka dia bisa menyimpulkan bahwa dia akan lulus dengan nilai bagus Q. Bagaimana ini membantu mengambil keputusan? Dengan mempertimbangkan dua kemungkinan skenario. Siswa tersebut dapat melihat konsekuensi dari setiap pilihan dan memilih yang paling menguntungkan, yaitu belajar dengan giat. Baik, mungkin itu pembahasan dari teman-teman sekalian. Selanjutnya, lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua yaitu bagaimana konklusi serta kesimpulan dari tiga variabel yang dimana salah satu dari variabel tersebut menggunakan logika negasi atau ingkaran. Jika kita memiliki tiga variabel logika misalnya P, Q, dan R, dan salah satu variabel menggunakan negasi atau ingkaran, maka kesimpulan atau konklusi bergantung pada aturan logika yang digunakan. Dalam logika, kita bisa menggunakan beberapa aturan inferensi seperti modus ponens, modus tollens, silogisme, dan hukum De Morgan. Mari kita bahas contoh dengan negasi. Contoh yang pertama, modus tollens, jika maka dengan negasi. Misalkan kita punya pernyataan, jika aku giat belajar, maka aku akan lulus ujian. Maka negasi Q, yaitu aku tidak lulus. Jadi kesimpulannya, maka aku tidak belajar dengan giat.
Pernyataan tersebut mengikuti aturan modus tollens, yaitu yang dimana P maka Q, negasi Q sama dengan negasi P. Contoh kasus kedua yaitu silogisme dengan negasi. Misalkan ada 3 variabel. Jika hujan turun, maka jalanan basah. Jika jalanan basah, maka aku tidak akan keluar rumah. Maka kesimpulannya, jika hujan turun, maka aku tidak akan keluar rumah. Nah, jika ditambahkan negasi, aku keluar rumah. Kesimpulannya, maka jalanan tidak basah. Jika jalanan tidak basah, maka hujan tidak turun. Jadi kesimpulannya adalah hujan tidak turun. Ini menggunakan modus tollens dan silogisme transposisi. Kesimpulan umum, jika dalam suatu logika terdapat negasi pada salah satu variabel, kita bisa menarik kesimpulan dengan beberapa aturan modus tollens, silogisme, hukum De Morgan. Maka dari itu, negasi dalam logika sangat berguna untuk menyusun argumen yang kuat dan menghindari kesalahan berpikir. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjut ke pertanyaan yang ketiga. Baik, pertanyaan ketiga yaitu bisa dijelaskan ulang tentang deskriptif dilema dan berikan contoh dalam tabel kebenarannya. Baik, yang pertama yaitu penjelasan mengenai pengertian dari deskriptif dilema. Jadi, deskriptif dilema ini adalah salah satu bentuk argumen logika yang digunakan dalam logika proposisional. Adapun rumus dari deskriptif dilema yaitu premis pertama jika A maka B, premis kedua jika C maka D, premis ketiga B tidak benar atau D tidak benar. Kesimpulannya A tidak benar atau C tidak benar. Untuk penjelasannya, deskriptif dilema yaitu jika salah satu dari konsekuensi B atau D tidak benar, maka salah satu dari antecedent A atau C juga tidak benar. Argumen ini sering digunakan dalam penalaran logis untuk menyangkal atau membantah suatu klaim dengan menunjukkan bahwa salah satu dari antecedentnya pasti salah. Baik, saya akan memberikan sebuah contoh untuk materi deskriptif dilema, yaitu yang pertama, misalkan premis pertama yaitu jika hari ini hujan, maka saya akan membawa payung. Dan premis yang kedua yaitu jika saya lupa membawa payung, maka saya akan basah. Untuk premis 3 yaitu saya tidak membawa payung atau saya tidak basah. Jadi kesimpulan dari pernyataan di atas yaitu hari ini tidak hujan atau saya tidak lupa membawa payung. Adapun penjelasannya itu, jika kita tahu bahwa saya tidak membawa payung atau saya tidak basah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hari ini tidak hujan atau saya tidak lupa membawa payung. Ini menunjukkan bahwa bagaimana deskriptif dilema digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan negasi dari konsekuensi. Baik, mungkin itu pemaparan materi dari jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya saya persilahkan kepada pertanyaan keempat. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu dalam sebuah argumentasi, jika pertanyaan, jika A maka B dan A sudah terbukti benar, apa yang bisa disimpulkan tentang B? Jadi, dalam sebuah argumentasi logika deduktif, jika terdapat pernyataan, jika A maka B dan A sudah terbukti benar, maka berdasarkan modus ponens, kita dapat menyimpulkan bahwa B juga benar. Modus ponens adalah suatu bentuk aturan inferensi dalam logika proposisional yang digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif berdasarkan hubungan implikasi antara dua pernyataan. Aturan ini menyatakan bahwa jika terdapat suatu pernyataan bersyarat dalam bentuk jika A maka B dan diketahui bahwa A benar, maka dapat disimpulkan bahwa B juga benar. Dengan kata lain, modus ponens memungkinkan seseorang untuk menyimpulkan akibat dari suatu kondisi yang telah terbukti benar, berdasarkan struktur logis dari implikasi tersebut. Aturan ini merupakan salah satu bentuk penalaran yang paling dasar dan valid dalam logika, yang sering digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, filsafat, ilmu komputer, dan kecerdasan buatan untuk memastikan kebenaran suatu kesimpulan berdasarkan premis yang telah diketahui. Untuk contoh dari modus ponens, yang pertama itu premis 1 itu jika seseorang rajin belajar, maka ia akan mendapatkan nilai yang baik.
Premis kedua, jika seseorang rajin, premis kedua itu seseorang rajin belajar. Dan kesimpulannya itu, maka ia akan mendapatkan nilai yang baik. Yang dimana premis satu ini, A dan B-nya itu bernilai benar, dan premis kedua itu A-nya benar, dan kesimpulannya B-nya itu bernilai benar. Untuk penjelasannya, pada contoh ini terdapat pernyataan bersyarat, yang dimana jika seseorang rajin belajar, maka ia akan mendapatkan nilai yang baik, yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kemudian diketahui bahwa premis pertama tadi itu benar atau terpenuhi, yaitu seseorang tersebut rajin belajar. Karena kedua premis ini sesuai dengan bentuk modus ponens, maka dapat disimpulkan bahwa akibat dari kondisi tersebut juga benar, yaitu ia akan mendapatkan nilai yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa modus ponens memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan secara logis berdasarkan hubungan implikasi yang telah diberikan. Jadi, dari pertanyaan Ailakun Atifah, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa jika A benar, maka nilai B juga akan menjadi benar. Hal ini sesuai dengan rumus modus ponens. Baik, mungkin itu adalah pembahasan mengenai jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan, yaitu ada 4 pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditambahkan oleh teman-teman? Kalau dari saya, jawaban yang telah diberikan dari setiap soal, dari setiap pertanyaan oleh teman-teman semua sudah benar dan sudah tepat karena disertai dengan penjelasan yang telah lebih dahulu dicari atau di-searching jawabannya. Jadi kalau menurut saya tuh jawaban dari teman-teman sekalian itu sudah tepat atau sudah benar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Baik, saya akan mengakhiri dari diskusi kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.